Afternoon Coffee Time Talks with Erwin Krisnanda di sini. Satu lagu dari Israel Houghton, Everywhere That I Go. Sambil nunggu talkmate saya, Ongki Efranda untuk join di sini ya. Halo, dan Mas Ongki, apa kabar? Kabar baik kok, puji Tuhan. Iya, kayaknya kita mesti nostalgia dulu dikit ya. Betul. Saya itu ketemu Ongki ini lupa ketemunya di mana startnya. Nah, nggak jelas. sama. Kemudian Sama, tiba-tiba yang saya ingat bahwa kita sering ketemu, sering kumpul-kumpul, omong-omong, bincang-bincang. Akhirnya saya mengikuti musiknya. Kita sempat bikin klub juga ya, community, music community. Ya. Yang terakhir saya lihat banyak istilahnya apa ya, ngumpulin musisi-musisi untuk berkolaborasi di dalam pelayanan ya. Ini luar biasa banget. Ini jadi kalau biasanya orang membuat satu project sampai mungkin dikenal secara nama, secara karya apa ya istilahnya, rekaman dan sebagainya. Ya. Tapi saya percaya Ongki dikenal dengan semua musisi bukan karena sekedar karya tapi dari kehidupan personality-nya. Kayaknya gitu ya. Perkenalan kita sih kayak gitu ya kayaknya ya. Iya. Betul ya. Betul. Yang saya tidak pernah tahu, walaupun saya tahu permainan musiknya, Ongki bermain keyboard dengan luar biasa. Yang saya tidak tahu adalah belajarnya dulu di mana. Mulai dari mana, belajarnya seperti apa. Kalau boleh diceritakan. Ya, jadi kalau saya ditanya belajarnya tentang untuk yang keyboard ya, yang keyboard saya itu sebenarnya tidak ada yang ngajari kok. Itu bermula dulu di Jakarta. Saya punya saudara itu, Om, itu seorang gembala kok. Ya, jadi Om itu waktu itu kan perintisan ya kok ya. Jadi gerejanya masih kecil. Oh, pendeta ya Omnya ya. Terus terus tidak ada pemain musik, tapi sudah ada alat. Justru sebenarnya saya itu belajar musiknya di Madiun kok. Jadi di Jakarta itu saya cuma istilahnya begini, sedikit ke belakang lagi ya kok ya. Saya di Madiun, saya belajar pertama kali gitar. Jadi kelas 1 SD itu saya belajar gitar, belajar pakai bassnya aja kok. Jadi senar 4, 5, 6 ya. Senar itu. Jadi tiga senar yang di atas ya? Betul. Jadi, terus? Lagu yang saya selalu nyanyikan, yang saya selalu belajar adalah sambil, karena kan saya kecil banget, terus gitarnya itu kan gede kok, bukan gitar yang berapa itu, yang ukurannya lebih kecil itu loh kok. 3/4. Ya, 3/4. Atau kita lele. Oh iya. Enggak ada waktu itu. Adanya cuma gitar satu. Belum ada. Belum ada. Ya wis. Terus akhirnya saya cuma belajar lagu Malam Kudus waktu itu. Jadi itu pakai 3 senar itu, berarti iya. Oh, main bassnya tok, Iya. Nggak tahu chordnya apa. Saking saya suka. Saking musikalnya itu, pakai bass tok sudah membayangkan orkestra. Bayangkannya orkestra dipukul cuma gitu ya. Wah, ini mulai muncul musikalitasnya. Lanjut. Setelah itu saya kelas 3 itu sudah pelayanan kok. Kelas 3 SD itu sudah pelayanan. Main gitar itu ya? Main gitar di gereja yang pada waktu itu disegani banget praise and worship-nya. Oh, Erwin tahu lah. Tapi main gitar kamu? Ya, main gitar ya? Ya. Oh, elektrik sudah? Gitar. Oh belum, masih gitar bolong. Oh akustik. Lah itu tapi dalam ibadah apa? Sekolah minggu atau remaja? Minggu. Oh.
Iya, 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 iya. Jadi Tadi yang soalnya lain tepuk ngomong tangan gereja kok. besar. Oh, Yang lain tepuk tangan, saya iya, genjreng-genjreng, iya. sudah. Oh, Gitu. iya, 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 iya. Nah, Oh, waktu iya. setelah Oh. mungkin tiga, Heeh. 4 tahun saya SMP, baru saya masuk ke tim yang di Ibadah Dalam. Oh. Saya ngeritem mulai ya itu tadi ya, Mm-mm. kelas 3 itu sampai saya lulus SMA. Langsung Oh. ngeritem terus itu pada waktu itu. Jadi Nah, masih gitar setelah ya ceritanya ya? ya, jadi masih Iya, gitar ya. selama berapa tahun itu? 6, ya 9 Mm-mm. tahunan lah ya, kok saya itu pegang gitar. Nah, Kalau di Madiun, keyboardnya di mana? wah, keyboardnya itu justru Masih di jauh Jakarta ceritanya. itu. Oh, belum. Apa? Oh, iya, iya. Di Jakartanya saya belajar keyboardnya. Basicnya dari Oh, iya, mana? iya. Basicnya ya dari Heeh. genjreng itu tadi kok. Saya kan sudah tahu, oh Jadi ini main tipenya ke sini. chord ya. Ya, Oke. jadi Jadi menerjemahkan gitar genjreng ke keyboard sebenarnya chord dan dimainkan secara gitar ritmenya masih sama ya. Dan betul, fungsinya mengiringinya sudah dapat, gitu ya? sudah dapat. Ya, Betul ya? saya waktu Oh, itu iya, iya, saya iya. nggak tahu chord Mm-mm. ini chord apa, C, D, E, F Mm-mm. itu saya nggak tahu. Hmm. Kan waktu itu Oh, keyboardnya Yamaha. Jadi PS, ada otomatis PSR itu loh, ya. kok. Iya, ada chord Hmm. yang bentuk chord itu loh, kok. C, F. Oh, Oh, iya, ini iya, F iya, toh. iya. Oh, ini D minor dah. Oh, ini Oh, C. jadi tahu namanya bahkan dari displaynya ya, bukan karena tahu Betul. itu chord apa ya. Ya, Waduh. Jadi isinya itu C, E, G apa enggak tahu ya. nggak tahu. Cuma bunyinya tahu do, mi, sol, jreng, keluarnya C gitu ya. Yes. Wah, ini luar. Kalau ini dibayangkan sampai ngelihat Ongki main yang sekarang yang ngeri, wah itu luar biasa perjalanannya. Jadi keyboardnya di Jakarta pakai keyboard interaktif, ya kan? Ya. Nah, sekarang ke main keyboard yang untuk band, piano dan sebagainya itu gimana ceritanya? Jadi, ya semua itu kan karena orang bisa itu karena biasa. Orang biasa itu biasanya karena Hmm. terpaksa. Oh, Nah, jangan begitu dong. loh, saya ini Kalau di terpaksa soalnya. musik, oh iya dah. Kalau di Iya. musik itu positif loh. Oh ya. Namanya music is habit. Music is Hmm. habit. Jadi Hmm. membuat musik yang betul tuh ya, bangunlah habitnya. Ya. Bermainlah sebanyak-banyaknya sampai kamu mendapatkan habit, kebiasaannya, maka bermain musiknya jadi lancar. Kalau ini kan Yes. bisa karena biasa. Kalau biasa Ya. itu nggak istimewa. Tapi kalau music Ah. is habit, musik bisa karena membuat kebiasaannya. Habit itu susah menerjemahkannya apa? Terjemahan Hmm. Indonesianya adalah kebiasaan, ya Ya. jadi terbiasa. Tapi bukan Ya. yang negatif, tapi positif. Jadi Hmm. lancar gitu kan ya. Ya. Nah, saya nggak enak yang terakhir terpaksanya ini, nggak enak. Maksudnya nggak ada lagi, kamu harus main terus gitu ceritanya. Betul. Betul. Tapi jadi hebat ya. Ya. Wah, ya, ya, ya. Saya bisa Terus membayangkan itu. Berapa lama di Jakarta itu? Saya 2,5 tahun. Hampir 3 tahun lah. Jadi itu sudah ahli chord pokoknya ya. Dengan PSR itu ahli chord. Ya, ya tahu banyak lah. Cuma belum Tangan yang kanannya. ahli. Tangan kanannya main apa waktu itu? Nah, kanannya waktu itu ya ini apa? Yang chord biasa gitu kok. Jadi gantian gitu. Dunceng, dunceng. Oh iya toh. Gitu aja waktu itu. Jadi Wah, masih belum yang yang aneh-aneh begitu belum. wah. Perjalanannya ngeri juga nih. Terus ketemu sama elektrik piano di mana? Elektrik, kalau elektrik piano itu saya sudah di Surabaya. Pada waktu itu Oh ya, terus? saya gabung di sebuah gereja, sama ceritanya sama kayak yang di Jakarta. Jadi memang tidak ada pemainnya. Jadi saya mau tidak mau ya wes ya, karena mungkin di gereja itu keyboard itu dianggap leader gitu ya kok ya. Jadi saya mau tidak mau belajar di situ gitu. Nah, terus ya gereja kecil ya, aku bukan gereja yang besar. Pernah satu saat saya diajak ke sebuah gereja yang cukup besar di Surabaya, cukup besar.
Ya. Ya, tapi karena saya masih mainnya ya itu tadi loh, polos banget biasa tanpa ada Mhm. melodi-melodi yang cantik, yang bagaimana-bagaimana itu Mhm. nggak ada. Yes, Mhm. biasa Mhm. banget ya, wis. Mhm. Itu ya alfa dan omega. Jadi yang pertama dan yang terakhir saya pelayanan di situ. Oh, iya, iya, iya. Nah, Iya. Heeh. dari situ Gimana saya cara terus belajarnya dari main chord saja menjadi bisa bermain piano style dan sebagainya itu bagaimana prosesnya? saya dengerin lagu kok. Saya dengerin Oke. banyak lagu. Terus pada Heeh. waktu itu saya pelayanan di sebuah gereja yang harus mengiringi begini. Ngeband. Apa ya namanya itu? Heeh. Iya, band. Tapi saya harus Heeh. menyanyikan lagu itu juga dengan piano ini. Disuruh harus begitu atau Iya, disuruh harus begitu. memainkan maksudnya harus main dengan nyanyi atau memainkan nyanyiannya? Memainkan nyanyiannya. Jadi main melodinya doang gitu. Iya, tapi ya akhirnya harus ngekord kan. Heeh. Oh, Nah, kiri chord, kanan melodi. kanan melodi. Dan Ini main itu piano, ini main pakai piano. alat piano. Piano Pakai alat akustik. piano. Iya, piano Tapi akustik. kirinya jereng-jereng-jereng, kanannya Ya, melodinya. Nggak melodinya. ada bass ya berarti ya? Nggak ada Nggak bass. ada. Nggak ada. Mak chord sama melodi. Iya. Wah, prosesnya benar-benar proses nih. Iya Step kok. by step. Wah, hebat. Luar biasa loh. Anda setia, hamba yang setia. Anda. Prosesnya incrit-incrit saja ya. Iya, betul, Woi. betul. Karena begini kok. Ya saya beruntung kalau ketemu Ko Erwin pada waktu itu. Gitu loh. Tapi ceritanya kan tidak dibuat seperti itu sama Tuhan. Saya suruh nyari Oh, sendiri. Saya suruh iya, iya, bahasanya iya, ini, iya. saya pinjam bahasanya Ko Erwin. Saya suruh metani sendiri. Oh. Jadi ini apa isinya apa itu saya benar-benar Hmm. metani sendiri, cari sendiri. Hmm. Dan zaman itu ya internet Hmm. belum seperti Ya, sekarang. Itu belum ada. belajarnya kan masih by kaset ya. Berarti seperti yang saya omong ya. Jadi Betul. talenta itu kalau dikerjakan akan menuai hasilnya. Nah ini kan Ya, ngerjakan metaan ini ngerjakan kan. ya. Jadi dapat hasilnya sampai bisa sekarang itu luar biasa loh. Itu keren banget. Kalau saya nggak pernah tahu kalau perjalanannya separah ini gitu. Ya tahu loh. Ya, Ini teman-teman yang tahu mainnya Ongki sekarang kalau denger dari jeng tangan kiri kanan ngekot, kanan melodi doang kayaknya kok nggak masuk akal kayaknya ya. ya Terus betul betul. tiba-tiba bisa sampai ini motonya Ongki adalah stay gospel and groovy. Nah, sampai Yes. bisa main keyboard yang groovy itu gimana belajarnya? Waktu sebenarnya begini, saya Ya. saya orang yang mungkin nggak tahu ya dikatakan bosan ya kok. Mendengar lagu itu Oh. hanya seperti itu aja tanpa ada istilahnya kayak di apa? Di aransemen ulang begitu. Saya rasa kok biasa aja. Misal nih contoh lagu kayak lebih dari pemenang. Intronya ya udah gitu aja. Yeah. Tanpa ada sebuah perubahan yang alah ini lebih dari pemenang ini. Jemaat tuh kasarannya tepuk tangan, alah lebih dari pemenang. Kayak nggak ada sesuatu sudah yang tahu ya. Iya. Ya. Jadi itulah yang membuat Ya. saya kayak saya harus buat beda ini. Apa ya yang harus beda? Nah, sejujurnya saya membuat beda itu ketika Ko Erwin ngomong ke saya waktu itu. Jadi sebenarnya ini kok perubahan saya seperti ini karena juga banyak pengaruh dari Ko Erwin. Oh iya? Padahal tadi kenalnya enggak banyak ya? Lah iya itu, makanya. Emang saya ngomong apa waktu itu? Nah, begini. Ko Erwin bilang begini, ada masa saya di gereja yang itu. Saya boleh sebut nama toh? Iya. Ya boleh. Oh, boleh. Waktu Ko Erwin di Mawar Sharon, itu Ko Erwin kan pernah bilang, ada masa di mana 1 bulan itu saya buat lagunya itu groove semua. Ada masa 1 bulan itu saya buat Latin semua. Kayak begitu. Lah terus saya itu mikir tuh. Apa ya yang cocok sama saya ini apa ya? Saya mikir itu sambil saya cari dalam tanda kutip
saya cari teman untuk nunggangi saya, yang saya rasa dia lebih jago dari saya, untuk saya bisa kendalikan ini. Nah, apa yang musik yang saya mau. Nah, pada waktu itu saya ketemu dengan basis yang wow banget waktu itu. Yang gede banget itu. Nah, oh, bukan ya? Iya, itu betul. Oh, iya. Dari situ ya. awal mula sebenarnya saya ini pengen banyak lagu itu dirubah. Saya mulai melihat yang ini. Ini kita sudah mulai ketemu kayaknya ya, maksudnya sudah mulai banyak bersama waktu itu. Di situ ceritanya. Ini waktunya panjang intronya sama kamu. Satu terakhir. Oke. Kayaknya langsung aja nanti itu yang masalah rearrangement. Ya. Nah, jadi saya sudah lihat ini perjalanan Ongki untuk mempersiapkan diri sampai bisa ada di dalam menguasai keyboard, ahli keyboard gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai rearrangement yang tadi disampaikan bahwa tantangannya adalah mengubah. Jadi kalau dari saya gini intronya. Rearrangement bedanya dengan music arrangement adalah gini. Arrangement itu adalah proses pertama ketika sebuah lagu itu dikemas ya. Kalau misalkan orang bikin lagu, itu orangnya namanya songwriter. Nah, songwriter ini dia enggak punya bayangan biasanya. Beda dengan komposer ya. Kalau komposer itu dia bikin lagu, dia sudah membayangkan seluruh nuansa, bahkan dari intro sampai ending dia sudah punya gambaran. Biasanya dia selalu musisi. Ini komposer. Tapi kalau songwriter itu kadang belum tentu musisi. Jadi dia cuma dapat nada dan kata-kata. Nah, yang membantu mengemas dia menjadi musik yang bagus namanya music arranger. Jadi dia arrange lagu mentah ini atau sketch ini menjadi sebuah musik yang bisa dinikmati dengan baik dari intro sampai ending. Walaupun kadang-kadang terjadi penambahan, bahkan bisa juga terjadi penyelewengan dari ujung awalnya. Kalau yang ngerensi merasa, lagu elek, enaknya gini. Akhirnya yang bikin lagu, ya udah deh, kayaknya lebih bagus. Loh, padahal dia nggak mengerti maunya seperti apa, misalnya ya. Nah, akan menjadi sebuah musik karena di aransemen, gitu ya. Nah, kalau rearrangement, biasanya musik yang sudah ada, sudah kita dengar berkali-kali dengan aransemen yang itu tadi, kita rubah aransemennya. Nah, ini kita sepakat ya. Jadi rearrangement kita mengaransemen ulang lagu yang sudah ada aransemennya, gitu ya. Ya, betul. Mungkin Ongki bisa mulai sharing proses atau step by step melakukan rearrangement-nya bagaimana. Yo. Ya, oke. Jadi kalau saya meng-rearrangement sebuah lagu, di gereja saya itu selalu saya harus sudah mendapatkan lagu untuk hari Minggu minimal Kamis, maksimal Sabtu. Itu maksimal. Nah, terus setelah terima lagunya? Setelah terima lagunya, saya ini enggak bicara lagu langsung 5 ya. Kita bicara merearrangement per lagu deh gitu. Artinya terima lagu, bagaimana proses merearrangement-nya? Ya. Saya bikin beat kok. Bikin apa? Bikin beat. Beat irama. Beat yang irama. Irama yang jadi baru dari pertama lagu itu mikirkan merubah beatnya dulu, iramanya dulu. Ya, betul. Oke. Setelah saya mikirkan beatnya berubah. Kalau lagu pelan, kalau lagu slow, kalau juga lagu slow enggak sih kok, saya rasa. Enggak ya. Enggak. Kalau lagu mungkin slow bisa dirubah, tapi kecuali memang mau dibongkar total ya, lagu pelan dibuat cepat gitu ya. Tapi intinya paling gampang merubah dari poin pertama adalah beatnya ya. Beatnya dulu. Kami selalu begitu dulu. Jadi gambarin. Jadi kita buat beatnya dulu. Setelah beatnya jadi, baru kita gambar nih. Kira-kira intronya gimana, chordnya apa, melodinya bagaimana. Begitu. Jadi setelah beatnya dapat, kemudian saya cari
intronya dulu. Nah, setelah cari intro. Ya, intro sesuai dulu. dengan beat itu ya. Betul. Intro sesuai beat itu, iya. baru setelah itu, nah di tengah-tengah itu chordnya bisa saya ganti Kak. Biasanya ada tuh lagu-lagu yang biasanya main di major, saya main di minor kayak gitu. Nah, oh, iya. tergantung Pokoknya, dari kata-katanya sih. Ya. Jadi kata-kata ada efek kepada proses rearrangement ya? Iya. Contoh lah. Bisa kasih contoh satu kata-kata apa yang merubah? Bisa kayak lagu bersukacita. Ya nggak mungkin tuh bersukacita kok lagunya minor itu kan bawaannya kan jadi jelek aneh. Ada loh. Bersukacita lah. Minor. Tapi sampai nangis gitu kok. Loh, ada dong lagu minor tuh ya. La 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 la. Itu aslinya memang lagunya minor ya. Iya. Tidak di arrangement ya. Oke. Oh, jadi setelah beatnya kita mencoba merubah chordnya ya. Walaupun mungkin tidak harus semua ya. Iya. Oke. Terus setelah chord apalagi kira-kira yang bisa diutak-atik di rearrangement? Ya itu tadi ya, intro, ending. Saya rasa kayak kalau di ibadah ya, Ko ya. Di ibadah ada kayak interlude itu ya tetatif ya sesuai kebutuhan sih. Bagaimana interlude itu? Interlude ya misalnya kan ada melodi di tengah atau mungkin ada sikso yang nanti ngisi di tengah itu tergantung kesepakatan saya sama WL. Kasih interlude. Oh ya oke, kita bikin. Soalnya interlude itu kadang-kadang memang susah ya. Ya. Kalau interlude-nya itu apa artinya? Tidak bertujuan, artinya tidak ada enhancement di situ. Orang jadi nunggu, ya kan? Dan yang saya perhatikan selama ini, ketika interlude itu tidak terimpact dengan baik kepada semua ya, baik ke WL, pada jemaat, itu WL-nya jadi mau membantu dengan cara apa? Ngomong. Dia komen. Nah, jadi saya kadang-kadang kalau pegang sound, saya ini memutuskan, saya mau menunjukkan solo interlude-nya atau message dari WL-nya. Nah, ini penting untuk teman-teman yang mengaransemen, memang harus ada kontak dengan WL atau worship leader-nya. Kadang-kadang ketika dia tidak mengerti bahwa ini interlude ini adalah sebuah pujian juga yang dilakukan secara solo di tengah lagu. Kalau kita biasanya ada ya silakan duduk, kita akan dengarkan pujian dari solois atau dari apa. Hanya semua diem dengerin. Loh, sebenarnya proses itu sama dengan ketika ada interlude dong. Cuman interlude kadang bukan orang nyanyi. Masa interlude gitu, enggak. Pasti alat musik kalau interlude. Ya, tapi saya mau sampaikan bahwa bentuk apresiasi dari jemaat harusnya sama. Ketika musik memuji Tuhan dengan interlude solo, walaupun itu alat musik, apresiasi jemaat harus sama dengan ketika ada pujian, persembahan pujian yang khusus dinyanyikan satu orang atau apa, pokoknya spesial, orang semua duduk mendengarkan. Nah, seringkali worship leader tidak mengerti ini. Jadi ketika soloisnya interlude, dia ngoceh, ngomong terus kan. Loh, padahal itu message. Kita diajarkan untuk menyampaikan message itu ya harus sampai ke jemaat dengan jelas kan, apalagi dari sound system harus bisa exposing message. Lah ini ada dua message yang muncul, satu dari interlude dari solois yang itu saya tadi bilang harus diapresiasi sama dengan persembahan solo, yang satu WL-nya ngomong, iya kan? Nah jadi ini perlu dikasih pertimbangan kepada WL. Kalau kamu sudah kasih kesempatan untuk interlude solo, ya ayo jemaat diajak mengapresiasi, at least tepuk tangan, ya, atau katakan haleluya, atau apa aja. Jangan kasih omongan yang berarti, sehingga jemaat bingung. Aku ngrungokno solo, ini apa ngrungokno omongan nih, gitu. Nah, sound kan juga begitu loh. Kadang-kadang, lagi piye, iki ngomong dia tak banterno, solonya percuma. Ya kan? Kalau saya tutup, dia ngomong. Padahal harusnya kita sampaikan message itu. Jadi yang paling benar adalah,
WL-nya dikasih tahu deh. Kalau ini Ya. ada solo interlude, kamu diem dulu deh gitu. Atau ajak jemaatnya mengapresiasi juga. Gitu ya. Ya. Iya, jadi proses tadi yang disampaikan perlu dicatat bahwa untuk merearrangement itu bisa dimulai dari beat-nya dulu. Iya betul ya. Kalau kita rubah Betul. beat-nya, langsung lagu itu berubah. Entah temanya, entah apanya. Cuman pertimbangan-pertimbangan itu yang perlu, karena begitu merubah beat, kayaknya merubah banyak hal ya. Karena beat itu kan dibentuk oleh drum. Berarti otomatis bass-nya harus tahu. Jadi mungkin ini, beat itu drum, membuat ketukan. Kemudian ketika dia memainkan ketukan drum, rhythm pattern-nya, kemudian bass ini harus ngikutin menjadi yang namanya irama. Nah, irama baru membedakan antara irama disco, drumnya begini, bassnya harus begini dong. Oh, irama jadi samba, oh drumnya begini, bassnya ya mesti begini dong. Nah, berarti ketika beat menjadi rhythm, semua temennya ini, rhythm berarti antara drum, bass, sama pemain rhythm, kadang gitar, kadang keyboard. Ini harus jadi satu basic rhythm yang nyatu, sehingga merubahnya lengkap gitu ya. Jadi langsung berubah total secara nuansa ritmenya gitu ya. Betul. Nah, kalau ini sudah berubah, sebenarnya dia apa-apain aja sudah langsung berubah ya. Sudah aransemennya berubah total ya. Oh, Berubah makanya total. dari tadi penekanannya di beat terus. Setelah itu harmoni atau chord. Ya. Ya. Kalau merubah chord itu dasarnya dari kata-kata tadi ya. Oh, kata-kata ini, message-nya ini, temanya ini, kita pilih chord yang sesuai dengan tema atau nuansa itu gitu ya. Ya. Wah, itu Betul. berarti harus menguasai chord banyak ya. Harus tahu banyak chord sehingga bisa milih mana yang cocok gitu ya. Yes. Oh, oke. Setelah itu ada interlude untuk merubah kadang-kadang paketnya dari rhythm pattern ke chord, ada interlude itu untuk nambah. Kalau asli nggak ada interlude, dibuat interlude sudah langsung beda gitu ya. Ya. Oh, oke. Iya. Ada tambahan lain untuk rearrangement-nya, proses ini berarti dilakukan sendiri sebelum ketemu teman berlatih atau dilakukan ketika latihan? Proses rearrangement-nya. Ini kan belum latihan ini ceritanya. Kita memikirkan perubahan-perubahannya ya. Atau bagaimana prosesnya untuk merearrangement? Gimana? Jadi setiap lagu yang kita dapat, saya Ya. share ke teman-teman musik. Nah, dari situ Di-share itu dikasih tahu judulnya tok sama nada dasar atau basic rhythm atau contoh lagu aslinya yang di-share apanya? Oh, begini. Kalau untuk pemusik, karena kebanyakan mereka mungkin sudah paham dengan judulnya ya. Jadi cukup judulnya dan nada dasarnya. Nah, tapi kalau untuk mungkin singer, tamborin, mungkin harus dibawain biasanya. Kalau saya kasih link YouTube-nya kok. Oh, ya. Gitu. Tapi tujuannya saya sudah supaya ngomong, mereka tahu. Saya sudah kasih tahu bahwa nanti tapi nggak begini loh ya, gitu. Wah, langsung ngancam nih kayaknya ya. Iya. Awas loh, hati-hati yo. Tak rubah iki gitu ya. Nah, oke lah. Untuk yang tinggal ngikut aja. Kalau tamburin kan ketukan pokoknya sama-sama 4, 1, 2, 3, 4 ikut dia ya. Dirubah mau jadi model apa aja, dia 1, 2, 3, 4 ya kan. Nah, untuk musiknya, setelah dikasih judul lagu, apakah dia langsung punya bayangan nanti iramanya berubah ini? Nanti di sini ada chord, sudah disiapin dulu, atau waktu latihan baru ditunjukkan perubahannya? Kalau untuk bayangan kita, jadi ketika sudah dapat lagu, kita sudah punya bayangan ini kok. Paling tidak gambarannya kan seperti ini beatnya, mungkin seperti itu. Nah, itu kan aslinya ya? Oh enggak. Ini kita sudah bayangin ketika mau ini rearrangement-nya. Oh, ini yang membayangkan si arrangernya ya? Iya, arrangernya. Kebetulan begini. Nah, terus gimana? Dari kita ini kok. Ini penting juga ya. Salah satunya adalah kita ini sehati. Sehati itu saya langsung begini. Kalau saya suka dengan musik groove, musik yang upbeat begitu. Nah, teman-teman yang ada di sekitar saya ini minimal harus sama. Sebentar, ini berarti sudah mulai, maksudnya proses rearrangement ini kan dilakukan oleh seorang music arranger.
Tapi music Ya. arranger-nya ini sudah membayangkan bahwa temennya akan stylenya seperti ini, Ya. dia akan setuju, dia akan gampang gitu ya ceritanya ya. Betul. Tapi Betul. tapi perubahan beatnya di-share duluan. Perubahan beat. Oh enggak, ketika latihan nanti. Oh, ini masih rengeng-rengengnya music arranger Masih ya. ya, betul. Jadi ketika merubah beat itu bayangin karena yang main drum ini maka ini gitu ya. Gitu ya. Iya, iya. Oh, itu maksudnya. Jadi karena sudah tahu temennya sehati, maka tahu, oh pemain ini permainannya seperti ini. Maka langsung membayangkan dia the best-nya main apa, kita arahkan beat-nya ke seperti ini. Wah, ini poin loh, ini poin. Buat saya ini poin. Iya. Karena kalau saya mengerjakan, ya kadang-kadang saya yang membuat beat-nya, karena saya main drum. Jadi saya akan bagi saya, kalau kamu sulit, saya bantu gitu. Tapi yang ini bagus, artinya aku ikuti dia gitu. Jadi dia akan enjoy, dia enggak terlalu kesulitan, juga enggak butuh waktu lama ya kan. Jadi bisa lebih lancar, lebih enjoyable. Oh, ini poin buat saya. Jadi langsung dibayangkan beat yang cocok sama pemain teman-teman yang akan main ya. Oke, ya. Ya, ini bagus. Kemudian sampai di mana titik rengeng-rengengnya ataunya bayangan aransemen ini untuk kemudian diaplikasikan ke teman-teman itu? Artinya mungkin bikin tulisan, bikin partitur, atau bikin contoh pakai bikin program, misalnya dibikin track pakai MIDI atau apa, ada begitunya nggak? Supaya teman-teman tahu karpe kita yang kita bayangkan perubahannya. Pakai cara apa? Kalau saya ya hanya pakai mulut aja kok. Ini sudah mewakili segalanya ini. Tapi menyampaikannya pas latihan atau sebelumnya? Pas latihan. Oh, oke. Saya nemu sekarang. Berarti proses rearrangement-nya ini di bayangan kamu sudah punya, tinggal disampaikan nanti gitu ya? Betul. Itu supaya nggak lupa gimana caranya? Kadang-kadang kan lupa. Yang seperti yang apa ya, yang Indro bilang. Jadi saya rekam dulu nih, misalnya intro itu saya rekam dulu, saya rekam pakai HP, direkam. terus ya karena nggak ada drum toh, kok klotean gitu sambil nyanyi. Oh, gitu caranya. Ya. Oh, jadi dibuatkan contoh dengan rekaman gitu ya, terus di-share, dia sudah tahu beat-nya, waktu ketemu lebih lancar gitu ya. Oh, keren. Ya. Kalau chord sudah ada di kepala, tinggal mencet gitu ya. Bass tinggal ngikut. Bassnya nggak dikasih tulisan, nanti aja kalau dia suruh nyatet sendiri gitu ya. Oke. Nah ini nangkep. Jadi proses rearrangement-nya di satu arranger, tapi gini. Saya menangkapnya begini, ada dua macam arranger. Yang pertama arranger yang baku, jadi kayak orang yang apa ya, yang sudah seperti misalkan dia bikin music programnya, kemudian dibikin sheet-nya, tinggal main, tinggal baca, atau minimal ada catatan yang tinggal main. Kalau saya ketemu orang yang artinya enggak terlalu kenal, saya akan bikinkan chord-nya, per barnya. Jadi si pemain untuk awal dia tinggal ngikut aja barnya. Oh, pindah di sini. Itu yang saya buat biasanya. Tapi enggak nutup kemungkinan ada perubahan di luar draft pertama itu. Tapi basic rearrangement-nya biasanya sih saya tulis chord-nya. Karena saya sendiri takut lupa. Kadang saya takut lupa, jadi saya tulis. Ya. Tapi saya lihat bahwa ini adalah cara arrange yang kedua. Jadi tidak dibakukan, tapi dilemparkan. Maksudnya dilempar idenya, terus terjadi interpretasi dari teman-teman, dan ketika main mereka mengeluarkan groove masing-masing, itu yang kita tangkap, oh ini asik apa enggak gitu ya kayaknya. Yes, betul. Kayaknya saya lakukan itu juga, artinya ketika temen, bener yang kamu ngomong, kalau temennya tahu, itu lebih asik. Karena kita lempar, kita tunggu dia interpretasi, interaksi dengan kita, terus
dirapikan gitu aja ya. Iya, iya. Oh, gitu. Jadi ini artinya separuh kita, separuh mereka. Betul. Tapi kalau music arranger yang pertama, mungkin 90% kita, 90%. 10% mereka. Kalau temennya asik-asik, enak yang kedua, ya. Kita separuh, separuhnya, wis, kamu explore sendiri, kadang-kadang bisa di luar ekspektasi kita. Tapi kalau pakai proses yang pertama, yang 90 kita, 10-nya mereka boleh explore, itu lebih baku. Kalau temennya nggak terlalu bisa mengembangkan, mungkin lebih enak yang pertama, gitu ya? Iya, iya. Betul. Oke, nah sekarang saya pengen tahu proses mulai ketemu teman sampai jadi ku piye. Karena nanti teman-teman boleh lihat loh ya di Instagramnya Ongki ini, Instagramnya @apa Ongki? Ongki Evranda. @Ongki_. Enggak. Oh, Ongki nyambung Evranda. semua ya? Nyambung semua. Nah, di situ banyak contoh-contoh musik rearrangement ya, dirubah luar biasa sama Ongki. Ini sambil kita rehat sebentar. Saya tunjukkan rearrangement sebelum Ongki cerita mengenai bagaimana dia mengaplikasikan rearrangement yang ada di pikiran ke teman-teman. Ini saya tunjukkan satu lagu. Oh yes. Ini lagu apa nih? Ancient of Days ya, dari Ron Kenoly. Ya. Glory and power be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Ini temponya naik loh, tahu ya? Dia naikkan sedikit temponya. Iya. Jadi orang bule pun kadang bleset. Shall bow at your throne in worship. You will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O ancient of days. Sekarang kita dengar yang punyanya New Breed grupnya si Israel Houghton. Come on! Yeah, everybody clap your hands. Yeah, because our God is an awesome God, and He reigns supreme on the throne. Angels surround Him, giving praises to Him daily, and we can do the same thing. Come on, let's sing to Him. Blessing, blessing and honor. Yeah, glory and power be unto the ancient of days. Yeah, from every nation, yeah, everybody, all of creation will bow down before the ancient of days. Come on, everybody, say, every tongue in heaven and earth will declare your glory. Come on, every knee shall bow at your throne, and worship you will be exalted, oh God. Your kingdom, oh yeah, it shall not pass away. Oh no, Ya, itu ya. Jadi benar. Jadi begitu beatnya diganti, yang Ron Kenoly kan cuma disco, dek, dak, dek, dak, dek. Yang ini langsung dek, dek, tak, dek. Udah langsung berubah total ya.